Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Fadila Saputri akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Febri Nurwahyuni pada bagian materi jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama itu adalah hipotalamus. Hipotalamus adalah kelenjar yang memiliki fungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan pengatur orientasi seksual pada manusia. Kelenjar hipotalamus glandulanya secara struktur terdapat pada bagian otak. Nah, hipotalamus juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pengontrol sistem endokrin melalui kelenjar pituitari atau hipofisis. Nah, hipotalamus mengandung sel-sel yang disebut neurosekretori dan juga menghasilkan hormon. Selanjutnya yang kedua adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar yang berperan sebagai produsen penghasil hormon-hormon tertentu. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ini nantinya akan digunakan sebagai pembantu untuk mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi energi, dan fungsi-fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ini memiliki bagian yang berbentuk kacang kecil, di mana bagian tersebut terhubung ke bagian inferior dari hipotalamus pada anatomi otak. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ini merupakan kelenjar utama pada manusia, di mana kelenjar ini menghasilkan hormon pertumbuhan, hormon prolaktin, dan hormon tiroid. Yang ketiga adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar kecil yang berperan dalam produksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Kelenjar adrenal sendiri merupakan sepasang glandula yang berbentuk segitiga pada bagian superior atau bagian atas ginjal. Masing-masingnya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi lain dari kelenjar adrenal ini adalah untuk mengontrol gula dalam darah dan membantu fungsi radiovaskular. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium yang terdapat dalam darah. Kelenjar tiroid merupakan 4 glandula yang dapat ditemukan di sisi posterior dari tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon paratiroid atau PTH yang memicu ginjal untuk mengembalikan ios kalsium yang tersaring keluar kembali ke dalam aliran darah. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terletak di leher dan fungsinya itu adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini adalah kelenjar yang terletak di dalam otak yang fungsinya itu adalah untuk menghasilkan hormon melatonin, yaitu hormon penimbul rasa kantuk alami atau irama Srikandia. Kelenjar pineal itu bentuknya menyerupai biji pinus yang terletak pada bagian superior batang otak. Yang ketujuh adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah kelenjar yang merupakan salah satu organ yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia. Nah, kelenjar pankreas ini adalah glandula besar di dalam rongga perut yang berada di belakang lambung
kurang lebih melintang di dinding abdomen. Selanjutnya adalah kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini dapat ditemukan pada alat kelamin manusia, yaitu pada laki-laki yang berbentuk hormon testosteron, dan pada alat kelamin perempuan itu akan membentuk hormon progesteron dan estrogen. Kelenjar ini memiliki fungsi sebagai penghasil hormon yang terkait dengan gender serta sel-sel kelamin. Yang terakhir adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang berfungsi untuk menjaga imun atau kekebalan tubuh. Kelenjar timus ini memiliki bentuk seperti batang jagung yang dapat ditemukan pada area posterior dada. Kelenjar timus juga memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk membantu dalam pengembangan limfosit pada anak-anak. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih.